lagi di Mas, biar masuk dulu Mas, bentar Mas. Jalan dulu boleh nggak? Nanti kita di depan tangga. Pak kita ada apa sih hari ini agendanya kan kita? datengin aja lagi sesuai dengan panggilan aja. Bagi siapa yang sambil jalan nggak mau ngasih statement. Nggak apa-apa Bang, udah. Ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Ya. Oke. Terima kasih. Buka mata COVID. Iya, enggak jawab aja tadi berapa pertanyaan saya. Berapa pertanyaan Di pemeriksaan kemarin ya, kita masih akan memanggil 2 orang saksi lagi yang tersangkut dengan akun yang 2 akun si pemilik akun yang sudah kita lakukan penahanan. Ya, jelas ya? 2 akun itu. Siapa tuh? Ini yang masih kita selidiki. Kan saya udah ngomong. Ini masih DA ini masih menyangkut masalah 2 jadi saksi loh ya. Saksi untuk 2 dulu ini. 2 tersangka akun yang sudah diamankan dan ditahan. Ininya masih berlanjut terus. Ya, nanti siapa penyebar pertamanya siapa itu kan akan kita lakukan. Termasuk videonya nanti juga sama. Makanya saya bilang kita sedang nanti akan menjadwalkan memanggil saksi ahli IT-nya, saksi ahli forensik untuk wajah, untuk apa kan gitu, harus saksi ahli jadi bisa mengetahui. Baru mau akan panggil. Nah, keterangan itulah nanti bisa jadi gambarannya. Penyidiknya ya, berapa pertanyaan. Kemarin kan sudah dia ngomong sendiri, dia sudah sampaikan sendiri. Saksi ahli akan kita panggil nanti, apakah memang betul itu dia, kemudian apakah wajah, kan saksi ahli forensik itu wajah dan situasi tempat itu. Nanti kalau sudah datang, baru kita bisa mengetahui. Kan. Bukan tentang videonya sendiri, tapi bagaimana masyarakat merespon. Itu yang jauh lebih memprihatinkan. Karena dia masih tetap menempatkan yang pertama perempuan sebagai objek seksualnya. Yang kedua masih sangat menyalahkan perempuan ketika terjadi kekerasan. Melihat fenomena video yang sedang dipercakapkan ini, sebetulnya yang lebih memprihatinkan bukan soal videonya, tapi bagaimana masyarakat menyikapinya. Jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak-hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak Mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh. Terus ada apa? Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Toko material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah diasetkan. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hak Kiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Ya saya support anak saya. Kalau anak saya menanyakan haknya, gimana? Itu kan urusannya udah urusan Iki sama pengacaranya. Yang jelas dari keluarga Iki dan juga Putri beritikat baik. Ayo kita bicarakan secara kekeluargaan. Jadi untuk saudara Teddy silakan hubungi pengacaranya silakan hubungi pengacara Iki. Sebelum nanti ada sesuatu hal mungkin yang terjadi, nggak tahu gitu. Enggak, Dede aja. Ini orang pada aware ngomongin Dede, kenapa ya, ada apa gitu, pasti diliatin.
Ada yang kirim linknya, Dede selamat ya Cie jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia. Hah? Apaan ini bohongan kali? Gitu aja, cuek aja. Dede kemarin juga syuting pas paginya. Ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lain, dia beneran loh itu nggak bohongan. Ah ya udah alhamdulillah. Ya kan dulu gua aja nggak tahu itu penghargaan apa. Ya dinyangka ya gua selalu percaya dia yang tercantik memang. Kalau banyak orang Indonesia yang merasa bahwa cantik tuh kadang relatif ya, maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik adalah yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya kalau kita tanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka yang lebih eksotis, kulitnya coklat. Ya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas, tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalam menurut saya. Ya, Dede memang cantik. Ina cantik, manis, dan dia juga punya banyak hal yang spesial gitu, yang mungkin enggak cewek punya, tapi dia punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, insya Allah punya suara yang bagus pula gitu. Hah? Apaan ini bohongan kali? Gitu aja, cuek aja. Dede kemarin juga syuting pas paginya. Ada juga yang ngucapin tuh teman-teman yang lain, dia beneran loh itu nggak bohongan. Ah ya udah alhamdulillah aja. Gua selalu percaya dia cantik memang. Cantik itu sih universal ya, sudut pandang luas. Cantik secara fisik, cantik secara dari inner beauty-nya, dari berbicara aja banyak wanita yang bisa menunjukkan bahwa dia cantik gitu. Dan pada dasarnya memang semua wanita juga cantik menurut saya. Dan menurut saya sah-sah aja sih, karena menurut mereka, menurut yang saya lihat dari artikel tersebut, memang penilaian objektif ya, dari memang penilaian juri, dan akhirnya Dede nomor 5 terpilih. Tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalam menurut saya. Itu kan Ternita ada postingannya yang bikin saya geram banget ya, bilang hasil nyanyi dipotong 40-60 kalau tidak salah kan. Ya kan bapak saya manajemen ya. Manajemen itu kan ada untuk rekaman, bikin video klip, bayar pegawai. Mbak silahkan tanya, Mas bisa tanya manajemen manapun, potongan itu pasti ada. Maksudnya kok itu jadi pembahasan yang ngarahnya ke personal gitu. Itu kan papa saya tetap membiayai secara suami istri dan tetap ada hitungannya sebagai artis dan manajemen gitu loh. Maksudnya sampai hal itu aja dibahas. Nah itu yang harus saya luruskan gitu. Papa saya tidak pernah mengganggu itu. Saya aja sebagai anaknya ya, itu kan Ternita bilang apa, Pak Rudi itu kasar gitu-gitu ya. Saya sebagai anaknya, sebandel-bandel saya ya, saya masih muda gitu, gak pernah itu yang namanya dipukul, disiksa, itu gak pernah, gak ada satu sekali pun main tangan. Kalau misalkan emang Pak Rudi seperti itu, ibu saya sudah 20 tahun bertahan loh. Gak mungkin kalau misalkan udah disakitin ada KDRT segala macam, ya udah tinggalin aja mas. Ini kan sudah 20 tahun berjalan, dan anak-anaknya pun tetap bersama dia gitu sampai titik ini. Berarti kan apa yang dibilang itu kan tidak sesuai fakta. Bilang kekerasan, apa segala macam itu nggak benar. Ya kalau misalkan emang ada kekerasan ya visum aja, tinggal laporin. Sesimpel itu kan. Tetap diberikan sebagai seorang suami tetap. ya? Papa saya punya rincian semuanya. Selama pernikahannya kemarin sebelum ada masalah ini sih, ya tidak ada masalah apa-apa ya gitu. Cuman ketika masalah ini terjadi juga pertama kali mencuatnya akibat yang komen ini ya, di IG ya. Statement di IG ya. Statement si Sandy ini di IG gitu. Saya dari awal nggak pernah mau ngurusin masalah Ternita dan bapak saya gitu, karena itu urusan pribadi mereka gitu, bukan hak saya. Cuman saya geram karena ya udah jauh konteksnya dari itu gitu. Udah konteksnya udah kemana-mana dan udah ngebahas membawa keluarga saya, apalagi ibu saya gitu. Itu udah nggak bisa diterima. Mama saya ibu yang sabar banget mas. 20 tahun di Madu, cewek mana sih yang kuat gitu kan. Cuman adanya kejadian ini ya, itu doa mama saya yang mungkin selama ini dikabulkan kali, mungkin jalannya baru sekarang gitu. Bukan cobaan yang pertama kali ini buat saya gitu, karena kan sering kali seperti ini gitu. Jadi ya alhamdulillah berkat doa dan support dari keluarga dan sahabat-sahabat dekat juga gitu, dan anak terutama yang menguatkan saya. Sedih iya, tapi kalau disebut terberat, terpuruk atau apa, saya nggak mau nggak mau bilang seperti itu gitu, karena buat saya semua ini adalah pembelajaran hidup gitu, jadi saya tetap bersyukur.
Jumlah korban yang membuat laporan sekitar 10 orang dan kerugian itu jutaan rupiah dan keuntungan yang dia peroleh puluhan juta. Melakukannya mulai pada tanggal 27 November 2020. Terjadi pada kasus ini adalah semata-mata karena masalah ekonomi, sehingga yang bersangkutan mencoba melakukan penipuan dengan penggelapan dengan cara seperti ini. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 378 dan 310 KUHP serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian mereka juga mengkonsumsi sabu serta bermain judi. Kerugian nama baik paling, tapi kalau untuk materi itu sebenarnya enggak, tapi banyak loh Mbak, banyak banget yang sudah tertipu. Banyak juga yang sudah mengirim 3 juta, 5 juta, 100 ribu, 50. Jadi mereka itu beraneka ragam ya, ada minta ATM, ada minta uang transport, ada minta uang pajak, ada minta, karena saya hadiah sama sekali tidak ada pajak sama sekali, pajak tanggung saya pribadi gitu ya. Ada yang nggak tahu 5 juta, 3 juta, saya juga nggak tahu itu apa, tapi banyak kok, banyak banget. Ngelihat masih muda-muda banget ya, saya juga kadang-kadang suka sedih sih kalau udah ngelihat muda-muda kayak begini, kayak masih banyak yang bisa dilakuin sama mereka berdua ya. Sedih sih saya, karena saya sudah banyak turun ke jalan dan yang perlu dibantu itu orang-orang yang 80 ke atas, yang mereka masih kerja gitu ya. Tapi kalau orang muda-muda gini kok masih nipu, saya juga bingung sih, sedih sih ngelihatnya beneran. Sekarang gini, kenapa yang ditipu sama dia bisa transfer, bisa itu? Karena dia itu percaya sama kita gitu loh. Saya nge-build itu udah lama banget, nggak ada settingan, semuanya pakai uang saya. Semua nge-build itu tuh butuh tahapan yang istilahnya memang kita mau bantu kalian gitu loh. Nah kenapa mereka itu langsung percaya untuk transfer begini, itu yang saya sedih loh. Dan akhirnya kebanyakan mereka juga udah nggak percaya lagi. Tapi saya tidak pernah istilahnya terlalu berpikir ke arah sana ya. Saya selalu menjadi diri saya padanya. Cuman itu yang buat saya sedih sih, apa yang kita build itu dirusakin sama mereka semua. Paula itu sebenarnya, malah Paula yang pertama kali untuk selalu ngasih lihat ke saya. Saya terkadang orangnya itu saya bukannya tidak peduli, saya tuh selalu harus berpikiran positif di semua pekerjaan saya, karena setiap orang saya bertemu dengan orang yang berbeda, setiap saat bertemu dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi terkadang komen yang nggak bagus atau kejadian nggak bagus saya tuh terkadang nggak baca, tapi Paula yang sering menyodorkan saya yang nih lihat nih, ada yang ketipu, ada yang, akhirnya saya sendiri yang istilahnya lama kelamaan mana sih, tapi nggak ada yang bisa kita lakuin sebenarnya karena bingung juga harus nangkepnya gimana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.